Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita saat ini. Apapun aktivitas kita saat ini, mari saya mengundang kita semua untuk duduk di tempat yang terbaik, untuk sama-sama kita beribadah saat ini. Mari ambil saat teduh di hadapan Tuhan, minta anugerahnya, minta pencerahan Tuhan supaya apa yang kita dapat saat ini boleh mengubah hidup kita. Ini kami anak-anak-Mu yang datang Tuhan saat ini, yang rindu mendengar suara-Mu lewat suara kebenaran saat ini. Tuhan pimpin kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan, supaya hidup kami terus diperbaharui hari lepas hari. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu. Pandang Tuhan, kembali katakan sama Tuhan, ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku
sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut hatimu Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut hatimu Tuhan. Ku berjalan di jalan, lembutkan hatiku, lembutkan hatiku selembut hatimu Tuhan. Ku berjalan di jalan, lembutkan hatiku, lembutkan hatiku selembut hatimu Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu. Bentuk aku di jalan-Mu, Yesus Rajaku. Ku perlu firman-Mu, penuhi hatiku, baharui aku dengan kebaikan-Mu. Biar firman-Mu yang kami konsumsi merubah pola pikir kami Tuhan, membajak hati kami yang keras sesuai kehendak-Mu. Jadi tanah yang siap dibentuk oleh-Mu ya Bapa, ya Tuhanku. Buatku mengerti apa yang harus ku perbuat. Selagi ada kesempatan saat ini Tuhan, buat kami mengerti kehendak-Mu dalam sisa hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Oh, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Oh,
Shalom, haleluya. Teman-teman di GSKI, kita ketemu pada acara kebaktian pertengahan minggu ya. Tuhan berkati. Kembali ketemu sama Opa Hari Sanosa. Ya mungkin banyak yang sudah tahu saya, tapi juga mungkin lebih banyak yang belum kenal saya. Ya mungkin buat Anda ya inilah orang tua. Haleluya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, anak-anakku, adik-adikku semua dimanapun Anda berada. Barusan 2 lagu ini sudah menceritakan apa yang saya mau sampaikan. Walaupun kami berdua sebetulnya tidak janjian. Ya, tapi sebetulnya sudah tinggal amin selesai. Asal Bapak Ibu bukan hanya mendengarkan suara yang merdu dan ikut nyanyi barangkali, setelah itu selesai. Karena yang awal ada kata-kata yang kita harus jadi lembut hati. Karena Tuhan adalah penjunan, kita tanah liat. Lalu kita harus sejalan sepikir sampai selesai. Nah ini kadang-kadang banyak orang ya setengah jalan gitu. Kenapa? Tidak sedikit juga yang bahkan meninggalkan Yesus. Entah itu soal ekonomi, entah itu soal pemikiran dan lain sebagainya. Tapi mari kita ini pada kesempatan ini kita belajar sama-sama, kita maju sama-sama, kita berhasil sama-sama sampai di ujung sana. LB3, haleluya ya. Semua mau kan? Ya iyalah, ya jangan cuma LB3. No, you must do something. Ya. Karena di sini pada session ini saya menyampaikan judul yaitu mengapa kita tidak sejalan sepikir, sekehendak saja. Tentu apa? In line with Jesus, dengan Tuhan dong. Kalau kita sekehendak sepikir sejalan dengan kehendak kita, kehendak teman, nah susahnya sekarang ini begini. Kita lebih percaya omongan orang, lebih percaya hoax daripada firman. Bapak Ibu tidak perlu membantah saya, karena yang saya katakan bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan pelaku firman. Betul kan? Iya. Yang saya katakan orang-orang lain itu. Sehingga mereka tidak sejalan. Mereka ke gereja. Mereka memuji Tuhan. Mereka bahkan hafal lagu-lagu tadi. Hafal ayat. Tapi mereka tidak sejalan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan juga ada mengatakan, Pak Hari, jangan lupa Pak Hari. Kan ada firman mengatakan, kepikiranku bukan kepikiranmu. Kehendakku bukan kehendakmu. Jalanku bukan jalanmu. Nah kita kan lain. Ya terserah lah. Kalau Anda mau ambil jalan sendiri, kemana ujung kita? Nah, itu persoalannya. Kalau kita mau berujung pada Yesus, berujung kepada LB3, sudah tahu dong LB3, nggak usah saya jelasin ya, semua sudah hafal ya. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, whether you like it or not. Bahasa geloroknya yau puyau gitu ya, ngerti ya? Artinya sama ya. Jangan bilang gak ngerti, artinya sama kok ya. Kita harus in line with Jesus. Apa sih? Karena Yesus kita kan sudah hafal Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku terus ke air yang tenang. Dia tidak membimbing kita ke air comberan, men. Tidak membawa kita ke tempat gersang. Nah, kita percaya nggak? Lagu itu saya percaya semua hafal. Karena udah cukup lama itu lagu. Iya. Tapi kita kadang-kadang tidak sejalan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kenapa sih kita masih mau berkeras hati? Kenapa kita tidak melembutkan hati kita? Pak, saya lembut loh Pak. Ya puji Tuhan. Saya kan hanya bilang puji Tuhan. Kalau Anda lembut. Lembut apa sih? Termasuk ngalah loh. Iya. Termasuk menerima sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Itu lembut. Sesuatu yang bahkan merugikan. Menerima ketidakadilan. Apa kita fight? Kalau fight berarti tidak lembut. Kalau kita fight. Karena kita punya alasan untuk fight. Halo. Ya.
Mengapa kita tidak sejalan sepikir sekehendak saja dengan Tuhan tentunya? Kenapa kita mau sekehendak sepikir dengan orang-orang kita, teman-teman kita, sahabat kita? Hidup kita bukan di mulut mereka, hidup kita di tangan Tuhan. Firman-lah yang memberikan kita kehidupan. Bukan hanya kehidupan biasa yang di dunia ini, bahkan sampai ke kehidupan yang kekal. Yang dicari oleh semua, dicari semua agama. Mereka juga mau mendapatkan hidup yang kekal. Tapi only in Jesus. Tapi sebaiknya tidak percaya kan? Nah, kalau saya lanjutkan lagi. Banyak orang yang ada jalan baik, tidak diambil, malah ambil jalannya sendiri. Yang berakibat babak belur. Ya banyak. Jemaat pun banyak. Kecuali jemaat GSKI kan, amin. Dan juga yang sedang dengar ya. Jemaat gereja lain juga kalau yang sedang dengar ya, semua bagus-bagus lah. Ya, amin. Kenapa sih? Kenapa kita tidak kenapa kita selalu walk right into the trap? Dalam bahasa Mandarinnya, menceburkan diri ke lubang. Sendiri yang menceburkan loh, tidak didorong orang. Tidak didorong orang, tapi sendiri sudah tahu lubang, menceburkan diri. Itu kan, maaf ya kalau memakai istilah Pak Erastus tempo hari, ya saya suka mengutip beliau, itu tulul. You know tulul? Iya. Kenapa sih? Kan yang babak belur kita sendiri. Berapa banyak jemaat yang hancur-hancuran. Pak saya dibohongin orang, saya ditipu orang. Kenapa? Anda keserakahan. Anda tidak mau sejalan dengan Tuhan. Anda ingin cepat kaya, Anda ingin cepat wah. So what? Saya tidak mengatakan salah loh ya. Untuk jadi kaya, bukan itu bahasa saya. Tapi mari, semua kan ada step by stepnya. Yesus juga mengajarkan semua kepada para murid itu step by step. Selama mereka ikuti jalan Tuhan, mereka berhasil luar biasa. Sekalipun yang mereka hadapi adalah maut terakhirnya. Tapi ujung-ujungnya kan haleluya. Kalau Yesus bangkit, ya mereka juga dibangkitkan. Sama dengan kita kan. Tinggal kita sepikir nggak sejalan. Nah ini yang susahnya kadang-kadang. Karena masing-masing dengan segala macam kepandaian, dengan segala macam pola pikir, dengan segala macam kebiasaan dan lain sebagainya. Akhirnya punya jalan sendiri. Dan ujung-ujungnya kebentur. Sudah kebentur baru, oh Tuhan. Tuhan enggak. Yang bikin kebentur siapa? Aku. Bukan. Kamu sendiri kan. Berapa banyak tuh di televisi tuh. Dan ketipu dan lain sebagainya. Kenapa? Ambil jalan sendiri kan. Kalau ambil jalan Tuhan tidak mungkin ketipu kita. Tidak mungkin kita ketipu. Kalau kita ambil jalan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan keserakahan. Kalau bahasa serakah sayang ya, maaf ya. Ini minta maaf sekali lagi. Serakah tuh kadang-kadang kadarnya beda-beda nih. Tapi kalau kita memakai huruf Tionghoa kadarnya ketahuan. Ketahuan bener. Karena hurufnya tam atau tan namanya. Tam atau tan. Tan itu bahasa Mandarin, kalau tam itu bahasa dialek daerah Hokkien. Wah, mengerti Hokkien lah. Ya. Itu atasnya itu terdiri dari dua huruf. Huruf cing ini hari, cing sekarang, bawahnya P. P itu zaman dulu itu waktu belum beredar uang, belum menggunakan uang, baik logam maupun kertas, itu menggunakan di Tiongkok menggunakan kerang, kulit kerang sebagai tanda untuk penukaran uang. Nah, ini mau cepat dengan adanya segera dan mau dapat uang, itu berarti keserakahan. Nah, itu babak belur karu-karuan. Ketika Yesus mengatakan jangan kamu begini, jangan kamu begitu, kau kata Allah Tuhan, aduh kenapa sih? Susah amat sih. Sebetulnya ikut Tuhan tidak susah. Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih lama melayani atau ikut Tuhan, puji Tuhan. Ya. Tapi sekarang kita bagaimana? Kita mau mengakhiri sampai di mana? Lagu-lagu tadi luar biasa loh. Tapi tolong jangan sampai hanya lagu tadi luar biasa. Sayang. Ini yang kadang-kadang saya suka sedih di gereja ya. Orang nyanyi, kadang-kadang dengan sikap yang seenak-enaknya, dengan sikap yang ya susah ngomong lah ya. Jadi katanya terlalu cerewet. Tapi ya
kita nyanyi untuk Tuhan loh. Dan kepada Tuhan loh. Dan kita percaya apa yang kita nyanyikan. Lalu kita nyanyikan dengan sembarangan. Kita tidak menghayati lagu tadi dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau berhasil? Hello. Kita tahu Allah bertata di segala puji-pujian, kita ngerti kok. Tapi kita tidak melakukan. Sehingga akhirnya kita menjatuhkan diri sendiri ke dalam lubang. Atau perangkap lah bahasanya lah. Ya, perangkap. Ya. Nah, dunia sekarang semakin banyak jebakan. Apalagi buat anak-anak muda nih. Zaman opa, and there is no gadget. Ya, zaman opa, maaf ya, mau dapat satu gambar yang aneh-aneh gitu. Nih, sudah diperhalus loh ya. Itu nyarinya susah. Tuh, gitu tuh ya. Sekarang tinggal klik. Kita nggak klik juga kadang-kadang ketika buka yang lain, dia nongol sendiri. Buat Anda untuk tidak. Nah, kadang-kadang sayang, apa yang perlu di-save, kita delete. Apa yang perlu kita delete, kita save. Firman, kita delete. Nggak cocok. Susah. Itu kan gampang, Opa. Ya udah, terusin aja, Opa liatin aja. Kita lihat di mana kau berujung gitu aja bahasanya. Ya. Karena anak-anak sekarang nih ya, masih mau bawa caranya sendiri, kecuali anak-anak di sini ya, amin. Juga yang di rumah tentu ya, amin. Ada amin dong. Ini yang ngomong opung loh. Ya, amin ya. Karena opa juga babak belur dulu. Sama, udah babak belur duluan, ya. Janganlah, kita orang tua kasih tahu nih, nak ada jebakan nak ada jebakan, jangan ke sini, kau jalan ini aja nak. Kenapa nggak mau? Karena yang ngomong ini sudah merasakan babak belur. Bukan sok tua, bukan. Ya, saya sedang membagikan, jangan ini jalan yang ini, jangan deh. Nanti kau susah sendiri. Ya, apalagi kalau ada gambar-gambar yang segala macam, sudahlah delete aja dah. Taruh kata masuk nggak sengaja, teman kasih, ya udah delete aja. Gitu aja bahasanya. Juga jangan sok suci. Holot. Begini lagi dulu ya. Jangan, nggak perlu, saya nggak perlu begitu. Wajar-wajar aja, ya. Jangan terlalu aneh-aneh lah ya. Nah, sini ada pertanyaan nih buat kita ya. Ini hari. Apa ruginya jika kita turut apa yang Tuhan kehendaki? Ayo, jawab deh sendiri masing-masing. Rugi nggak? Maaf ya. Menurut Opa, kalau Anda menjawab tidak, menurut Opa, rugi. Nah lu. Rugi? Iya rugi. Kenapa? Karena tiba-tiba kita tidak boleh melakukan apa yang kita sukai. Apa yang menyenangkan mata kita. Apa yang ya kita rasakan, yes, haleluya. Nggak boleh, kan rugi. Kecuali Anda sejalan dengan Tuhan. Anda nggak rugi. Kalau Anda mau pakai jalan sendiri, Anda rugi besar. Mau nggak rugi? Nah itu persoalannya. Banyak yang tidak mau rugi. Karena sudah jatuh cinta. Bahkan mungkin pakai bahasa hamba Tuhan lain, mungkin sudah memberhalakan. Sudah dilepas, sudah susah tuh. Sudah nempel kayak perangko sama amplop tuh. Nempel susah tuh. Iya. So what? Ikuti kehendak Tuhan, kau pasti tidak rugi. Yang kau rugi adalah kedaginganmu rugi itu. Keinginanmu rugi itu, hilang. Rugi itu bahasa hilang. Harus dihilangkan atau bahasanya terserah apa yang. Kalau Bapak Ibu punya bahasa yang lebih bagus, pakailah bahasa itulah, gak apa-apa. Yang penting artinya kurang lebih ke situ. Iya. Mari. Apalagi kita yang sudah, maaf ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Kita yang sudah berusia ya. Kita mau ngapain lagi sih? Masih mau. We are not young anymore. Iya. Waktu kita mungkin besok selesai. Marilah. Kalau kita biasa galak sama istri misalkan, ya sudah stop lah. Kita punya alasan kok. Bini gue bawel sih, jadi gue gak tahan. Ya bisa, kita punya alasan kok. Saya sering ngomong, kadang-kadang ibu-ibu suka salah ngerti tuh. Pak, di dunia ini gak ada perempuan yang gak bawel, Pak.
Nggak ada, Pak. Ibu-ibu kadang suka cemberut kalau saya ngomong ini. Kecuali yang sedang denger. Nggak ya, Bu ya. Karena saya sedang bukan ngomong ibu kan. Ibu kan nggak suka cemberut kan. Nggak suka ngomelin suami kan. Bu, kalau kau ngomelin suami, kau berarti kau melawan firman Tuhan. Karena firman mengatakan, hai istri-istri tunduklah kau pada. Bukan pada suami-suamimu loh. Pada suamimu loh. Iya. Kalau mau alasan, kita punya alasan kok. Susah amat bikin alasan. Gampang. Cuma berarti kita tidak in line with Jesus. Nah sementara kita mau surga, kita mau LB3. Kita mengimpikan, bukan mungkin boleh nggak pakai bahasa itu? Memimpikan LB3, masuk LB3. Karena saya sering di gereja suka tanya jemaat, kau yakin kau masuk surga? Amin. Waduh, hebat kali kau. Hebat kali kau. Kau sudah berubah belum? Kau dengar firman, saban hari, saban minggu kau dengar firman. Pertengahan minggu kau dengar firman. Kau berubah tidak? Kau jadi lembut tidak? Kau jadi mengasihi tidak? Bapak Ibu sendiri yang jawab, bukan saya. Mari. Whether you like it or not, saya sering whether you like it or suka nggak suka, we must change. Betapa susahnya aku berubah. I'm not an easy man. Aku bukan orang gampangan. Sorry aja. Aku belajar terus. Namanya punya bini, istri, kemana-mana juga. Ya udah, kalau kamu nggak mau dicerewetin, jangan menikah. Iya kan, nggak ada yang dibawelin kan. Mau pulangnya berapa terserah, mau nggak pulang terserah. Begitu punya bini, sorry loh, kemana? Hanya lo lah di mana? Iya, sudahlah. Kita sudah dipertemukan, sudah jadi satu. Dia kan penolong, mengingatkan kita dengan cara dia. Nggak bisa suruh saya pakai cara kita. Walaupun kita maunya cara A mungkin. Istri pakai cara B dengan cara dia, tapi tujuannya sama. Nah, kita kadang-kadang juga nggak mau ngerti. Terjadilah keributan. Kalau terjadi keributan, apakah kayak in line with Jesus? Yesus nggak pernah ngajarin keributan. Cuma ini juga perlu diceritakan panjang lagi ya. Karena ini nyangkut yang lain-lain. Nah, kadang-kadang memang saya juga punya pendirian yang mungkin agak sedikit beda. Gitu. Karena bagi saya ya, kalau memang kita lihat siapa yang kita hadapi. Kalau yang kita hadapi adalah orang yang bisa diajak ngomong, ya kita ajak ngomong. Kalau yang dihadapi nggak bisa, saya nggak mau ngomong. Percuma ngomong juga. Karena firman juga ngapain ngomong sama orang begitu. Bahasa saya sederhana. Kalau ketemu ular, pakai jurus ular. Ketemu domba, pakai jurus domba. Kau tidak bisa ketemu ular, kau pakai jurus domba. Ler, jangan gigit aku ya, Ler. Dia lagi kenyang, dia diem. Lapar, selesai kau. Mate maho. Nah, kalau nggak ngerti itulah. Ular tetap ular. Lagi dikasih makan kenyang dia diem. Begitu dia saat sedikit berapa banyak orang yang merasa menjadi pawang. Baik pawang buaya, pawang ular maupun pawang segala macam lah. Matinya di mana? Sama piaraannya. Karena dianggap dia sudah bisa menguasai yang dipelihara ini. Tidak kan? Orang ular kok. Anda boleh berbeda pendapat, saya menghormati pendapat Bapak Ibu. Tapi ini pendapat saya pribadi, ya. Jadi nggak usah diperdebatkan kan. Boleh terima, boleh enggak, ya. Oke, terusin. Kita sebenarnya sudah tahu bahwa jika kita ambil jalan kita sendiri, maka itu akan semakin jauh dari Tuhan. Jelas dong, ya, betul. Ini sederhananya begini ya. Anda kata ini tangan saya ya, saya rapatkan. Lalu saya renggangkan sedikit. Segini aja deh. Tidak usah banyak-banyak. Saya nggak tahu kelihatan tahu nggak ya. Saya renggangkan sedikit. Ini kalau ditarik benang terus, berujung kemana? Kan begini. Iblis nggak pernah bilang kau harus begini. Tidak. Gini ya, jangan rapat-rapat dah. Segini cukup kok. Jadi orang Kristen kok alah susah amat sih. Sekali-sekali kan boleh. Jadi sedikit-sedikit aja. Tapi ujungnya kemana?
Kita bacanya, Yesaya 55 ayat 7 sampai 11. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Tuh, jelaskan, ya. Saya nggak usah terjemahkan karena ini bahasa Indonesia yang umum. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bayangkan, di Yesaya mengatakan demikian. Yesaya 55 ayat 7 sampai 11. Ya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Walaupun sudah salah jalan. Oke deh, you just U-turn. Go back. Cuman kembali, saya minta maaf nih betul. Bahasa karena saya menguasai bahasa Mandarin, saya tidak menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Excuse me, ya. Saya menguasai sedikit mengerti bahasa Mandarin. Ada artinya bagus tuh. Hui tou, buyao zai hui tou. Artinya kalau kau sudah berbalik, jangan berbalik lagi dong. Nah ini banyak yang sudah berbalik, sudah ke jalan Tuhan, sudah mau bertobat, bahkan sudah bertobat. Tapi ujung-ujungnya balik lagi. Janganlah kawan. Yang rugi kita, Tuhan gak rugi, yang rugi kita. Ya, boleh gak pakai bahasa itu ya? Nah ini ya, lalu sini kata, maka dia, Tuhan, akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Wah, ini baru limpah. Pengampunan loh yang limpah loh, bukan duit. Iya. Oke. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Berarti apa? Kita berbuah dan juga apa? Mengapa bahasa Indonesia ya? Mentransferkan atau impartasikan. Terima kasih. Lupa. Saya juga buat pertama kali impartasi apa sih juga nggak tahu tuh. Ya udah, oke. Mengimpartasikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada semua orang, keluarga kita, ya, saudara kita, teman-teman kita, sekolega kita, bla 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 semuanya deh ya. Lalu sini katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Berarti ini firman Tuhan loh. Itu bukan Eka yang ngomong, ya, oke. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Kalau dengar ini aja enak. Baca yang atasnya, yang tadi itu ayat 7. Kau harus kembali, U-turn, maka semua pasti berhasil. Firman Tuhan pasti terjadi. Mengapa banyak orang mengeluh atau berteriak atau apa bahasanya, entah bersungut-sungut, entah bahasa apalah yang kalian pergunakan. Kok nggak terjadi padaku? Tanyakanlah pada rumput yang bergoyang. Kenapa tidak terjadi padamu? Kenapa terjadi pada sebelahmu, teman-temanmu yang segereja? Kenapa tidak terjadi pada kita? Why? There must be something. Pasti ada sesuatu yang kita tidak sejalan, sepikir sekehendak dengan Tuhan. Iya. Jangan, kalau kita terus begitu ya, Opa hanya mengatakan jangan sampai ini terjadi pada kita. Ini apa? Matius 21. Oke? Kita baca sebentar ya. Matius 21. Oke. 21 ayat 28 dan sampai 31 ya. Haleluya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Apa ya? Terus ini ya. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik pak, baik bapak. Tetapi ia tidak pergi. Nah ya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Cemberut kan? Mau. Ya. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Nah, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir.
Kata Yesus kepada mereka, ini di tengah-tengah murid ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini konteksnya sama ya, nyambung ke yang terdahulu jadi kemudian jadi terdahulu. Ini kan maaf nih, dengan bahasa sederhana ya, orang-orang brengsek kan istilahnya. Orang yang duniawi lah. Kok bisa jadi duluan? Kita yang saban hari, Tuhan. Kita lupa Matius 21 ayat, Matius 21 ayat 7 dan 8 ya. Bukan, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Tidak semua orang yang berseru-seru, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Kita lupa itu. Pada itu warning buat kita loh. Kita saban hari Tuhan, good. Very good, saya pakai 2 jempol loh. But did you do it? Do you change? Kau jangan bilang bahwa sifatmu adalah tidak lembut. Emang aku begini kok? Nggak bisa. Semua orang yang bertobat pasti berubah. Iya. Nah, mari kita belajar yuk ya. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Karena dia guru kita yang luar biasa. Matius 26 ya. Kita sekarang lompat ke Matius 26. Ayatnya berapa? 39. Ya, 39. Nah, apa bunyinya? Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, udah ngerti baru kita rayakan. Ya, Paskah ya. Jika mungkin, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yesus memberikan contoh buat kita loh. Udah jangan sok pinter deh. Jangan sok hebat. Kau sekolah tinggi, puji Tuhan. Maka itu opa suka ada khotbah sendiri ya, itu IQ tinggi bagus. SQ tinggi bagus. IQ itu intelligent quotient, ya, wah hebat. Intelijensia quotient, ya, hebat. SQ spiritual quotient, wah hafal ayat dahsyat, khotbah juga, wah semua orang yes, wah bagus, nggak salah. Tapi kalau IQ-nya jelek, emotional quotient, karakter, sifat dan lain sebagainya, excuse me, di mana Anda berakhir? Kita masih nginjak dunia kok. Mesti sopan santun kan? Tata krama, menghormati anak-anak muda, menghormati orang yang lebih tua. Minimal panggil kek opong, siang, atau om, tante, dan lain sebagainya. Ini anak muda sekarang, lewat-lewat aja. Siapa lu? Gitu. Susah, apalagi kalau sudah bergelar. Wah, itu gelar kayaknya, waduh, sudah everything. Saya bilang, saya menghormati yang punya gelar. Bagus, karena untuk mendapatkan gelar tidak mudah. Makan waktu, makan dana, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu jadi kesombongan, jadi zero. You know zero? Ya. Kalau saja kita punya passion yang sama, pasti doa kita akan sejalan dengan Tuhan. Iya. Kalau doa kita punya passion yang sama dengan apa yang Tuhan kehendaki, pasti doa kita juga sama. Kita nggak minta yang enggak. Bahkan ada satu tulisan ya boleh terima boleh enggak ya. Udah jangan minta lah sama Tuhan juga tahu segala kebutuhan lu. Ngapain sebenarnya minta terus. Lama-lama jadi peminta-minta lu. Itu hanya tulisan ya, maaf ya. Bukan nggak boleh minta, karena firman mengatakan mintalah, maka kau akan diberi. Jadi boleh minta. Tapi ya udah jangan kebawelan. Puyeng dengarnya. Coba kalau anak Anda pagi minta, siang minta, malam minta. Sebentar Anda merencanakan mungkin lusa baru Anda belikan apa yang dia minta. Ya tunggulah sampai lusa. Selesai. SABAR. Sabar gampang gak ya? Betul kan? Nggak jelas. Sabar
Pak Boim lain, you lain, semua lain di sini semua sabarnya. Kadarnya masing-masing. Mau tahu sabar? Maaf lagi nih, terpaksa pakai bahasa Mandarin lagi nih. Habis bagaimana supaya lebih jelas gitu aja, nggak ada maksud apa-apa ya. Ya. Itu bacanya ren. Ren. Ya, jangan ren. Tambah nai juga boleh, nggak tambah juga boleh. Itu 2 huruf. 1 huruf tau. Pisau atasnya, yang bawahnya hati, sing. Jadikan 1. Sabar itu adalah pisau menusuk sampai ke dalam hati. Sakit kan? Tetap harus keep quiet. Diam dan tidak melawan. Itu yang Yesus lakukan. Itu sabar. Kalau hanya sabar, passion, nggak jelas. Excuse me. Karena kita punya kadar masing-masing. Oke? Sedikit lagi ya. Akibat daripada tidak sejalan dengan Tuhan, maka kita menurut opung nih ya, bisa gagal paham akan kehendak Tuhan. Iya, bisa gagal paham loh. Padahal Tuhan maksudnya begini, kita maksudnya kemana nggak tahu. Iya, Yesaya 58. Ya, haleluya. Kita balik ke Yesaya ya. Yesaya 58. Haleluya. 58 ayat 2 sampai 5 ya. Nah, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Bagus kan? Siapa bilang jelek? Bagus dong. Cari Tuhan, suka jalan Tuhan. Kenapa jelek? Ya, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Looks like, kelihatannya bagus. Tolong jangan itu ya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Wah, bagus. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanya apa tuh? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Udah berpuasa loh, masih gak ada jawaban. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua suruhan buruhmu. Ya, lalu ayat yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena, dengan caramu berarti tertuju tuh, nggak semena-mena, pukul angin nggak, ya, punya maksud ya. Ya, dengan caranya berpuasa seperti sekarang ini, ya, suaranya tidak akan didengar di tempat tinggi. No use. Sesungguhnya inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Nah, your way is not God's way, atau His way is not your way, atau our way. Coba kalau sejalan, ini nggak bakal keluar ini kata-kata ini semua. Kita hanya kadang-kadang looks like kita kelihatannya rohani banget. Di gereja amin paling kenceng. Nggak salah sih. Jangan salah mengerti ya. Aku tidak menyalahkan yang aminnya kenceng ya. Tidak ya. Bagus. Daripada diem aja. Cemberut itu ya bagus angin. Tapi kalau hanya amin saja, so what? Ya. Kita baca sedikit lagi ya. Masih ada waktu. Oke deh. Oke, sekarang kita lari ke perjanjian baru. Ya. Itu kan perjanjian lama. Lari perjanjian baru. Apa sih ngomongnya ya? Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ya. 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus ku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wah, rupanya zaman dulu udah ada crazy rich. Bukan sekarang aja. Zaman dulu ada crazy rich nih. Ya. Lalu katanya, inilah yang akan
aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan apa? Berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun. 7 turunan gak habis. Lamanya ya, beristirahatlah. Makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau, orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Oke? Kita akhiri dengan ini. Kalau kita sejalan sepikir dengan Tuhan, pasti sekehendak dengan Dia. Pasti dong. Kalau kita sejalan sepikir, ya pasti sekehendak dengan Tuhan. Itu otomatis. Sayangnya, tapi itu tidak terjadi pada yang sedang mendengarkan. Tidak terjadi. Ya, Roma 2 kita baca. Ya, sayangnya. Jadi sayangnya kan tidak semua kan ya. Sayangnya. Ya, Roma 2 ayat berapa? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu. Itu lagu tadi sudah katakan harus kita lembut loh. Kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Mau percaya mau enggak ya terserah masing-masing. Ini firman Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan ya percayalah firman-Nya. Sederhana aja kan. The last question. Pertanyaan terakhir. Setelah dengar ini semuanya, setelah dengar pujian dari awal, kalau perlu putar kembali. Ulang kembali. Dari awalnya ya. Bapak Ibu ya. Apa gunanya keras hati atau keras kepala? Apa gunanya? Itu aja. Kalau Bapak Ibu merasa berguna ya terserah. Aku tidak mau berdebat. Tapi bagi saya sudah mengalami kerugian cukup banyak. Gara-gara keras kepala, sok pinter. Sok merasa, pendeta tahu apa dia. Dia mana mengerti urusanku. Dia taunya cuma ngomong-ngomong saja. It's up to you. Ya, kita lihat. Anda yang benar atau firman yang benar. Itu aja bahasanya. Tuhan berkati ya. Sampai sini aja ya. Jangan panjang-panjang deh ya. Habis ini mau jalan-jalan boleh, mau ngopi boleh, mau apa juga boleh ya. Bless you, see you next time. Dan kita berdoa dulu ya. Bapak Surgawi, terima kasih. Segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dengan pertolongan Roh Kudus, firman ini aku percaya akan sampai ke lubuk hati setiap umat kesayanganmu yang sedang mendengarkan firman ini Tuhan. Diberkatilah mereka selalu dalam setiap pekerjaan mereka. Dan dimampukan mereka sejalan, sepikir, sekehendak dengan Engkau. Sehingga apapun yang mereka doakan terjawab oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya Tuhan. Amin.